Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang misteri kasus pembunuhan Subang. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang masih stay di channel YouTube aku. Dan untuk kalian yang baru datang di channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian juga tahu video ini dan channel ini. Misteri kasus pembunuhan Subang. Kenapa ini disebut misteri? Karena kejadian ini terjadi pada Agustus 2021 sampai saat ini sudah Maret 2022, masih belum ada siapa, polisi masih belum mengungkapkan siapa pelaku di balik pembunuhan kasus Subang ini. Nah, kenapa ini disebut kasus Subang? Karena pembunuhan ini terjadi di Dusun Ciseuti, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Korban dari kasus pembunuhan ini yaitu seorang ibu yang bernama Tuti Suhartini yang berumur 55 tahun dan anaknya yang bernama Amalia Mustika Ratu yang berumur 23 tahun. Kedua jasad ibu dan anak ini dimasukkan ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumah Ibu Tuti. Nah, bagaimana kronologinya dari kenapa sampai saat ini kasus ini masih menjadi misteri dan polisi masih belum mengungkap siapa dalam dibalik kasus ini? Padahal polisi sudah melakukan 2 kali olah TKP, melakukan 2 kali otopsi, dan juga banyak sekali orang-orang yang membantu menganalisa, orang-orang yang membantu mencari barang bukti. Bahkan banyak sekali orang-orang yang rela terjun langsung ke TKP, terjun langsung ke Subang untuk membantu mencari siapa dalam dibalik kasus ini. Akan tetapi tetap saja sampai saat ini masih belum ditemukan titik terang. Dan selain menganalisa, selain datang langsung ke tempat, juga banyak ilmu supranatural yang dikerahkan oleh mereka-mereka yang bisa mengeklaim dirinya bisa menerawang, mengeklaim dirinya bisa berkomunikasi secara langsung dengan arwah korban. Jadi tapi sampai saat ini masih diam, masih belum ada inisial satu nama pun yang keluar untuk menjadi tersangka dari kasus ini. Namun saya rasa kepolisian dan mereka yang menyelidiki dari awal, yang datang langsung dari para supranatural, ilmu-ilmu tadi, itu sebenarnya sudah tahu siapa pelaku di balik ini semua. Akan tetapi kembali lagi, ranah hukum kita memerlukan barang bukti yang sangat kuat untuk menyebut satu nama. Itu butuh barang bukti yang sangat kuat. Kalau tidak, nanti akan ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Oleh karena itu mereka, kepolisian dan yang membantu, banyak relawan-relawan yang membantu itu masih mencari barang bukti yang sangat kuat untuk menyebut satu atau beberapa nama untuk menjadi tersangka. Kronologi dari kepolisian ini sendiri masih dibilang sangat semu. Karena apa? Kronologi ini sendiri bukan datang dari tersangkanya langsung, akan tetapi kronologi ini dari keterangan saksi-saksi yang sudah ditetapkan sebagai saksi oleh kepolisian. Kepolisian sendiri sampai saat ini sudah ada hampir lebih dari 150 orang yang menjadi saksi. Bahkan sudah banyak saksi, akan tetapi polisi masih belum menemukan hal yang begitu kuat untuk menjerat satu nama. Bahkan kejadian ini itu bisa dibilang kejadian yang luar biasa karena sudah banyak saksi, sudah banyak barang bukti, tapi masih belum ada pengungkapan inisial nama dari tersangka tersebut. Nah, kronologi ini yang akan saya bacakan diungkapkan di kanal YouTube Misteri Mbak Suci dengan judul Temuan Baru Kasus Subang, Menjawab Isu Negatif dan Bahan Pendalaman Pihak Berwajib yang tayang pada Selasa 22 Februari 2022. Nah, saya langsung ambil di mana pada pukul 7.15 Bapak Yosep sampai di TKP. Pukul 7.24 Pak Yosep mencoba menghubungi HP Amel tapi
Tidak ada jawaban. Pukul 7.26 Pak Yosep telepon ke Yoris dan yang angkat istrinya Yoris untuk mengkabarkan kondisi rumah TKP yang acak-acakan. Pukul 7.25 sampai 7.30 Pak Ujang berangkat dari rumah jam 7 sampai pos Aqua dan jalan ke tempat kerja dekat TKP jam 7.10. Pak Ujang saat asah parang didatangi Yosep dan mengabarkan kondisi TKP dan minta tolong lihat kondisi rumah yang berantakan. Pak Ujang teriak ke Pak Yosep akan melapor ke Pak RT setelah dia melihat ada cacaran darah di pintu belakang. Pukul 7.10 sampai 7.15 saksi Pak N melihat saksi Pak Ujang dan bertegur sapa. Pukul 7.30 Pak Yosep ke Kapolsek Jalan Cagak dan mampir ke rumah Danu dan memberitahu soal rumah di TKP yang berantakan. Dan saat itu Danu sedang tidur dan dibangunkan kemudian menuju TKP. Pukul 7.30 lebih, dalam wawancara Danu dengan salah seorang YouTuber di dekat TKP dan saat itu di sebelahnya ada Pak Wahyu. Pukul 7.30 lebih, Pak RT dikabari Pak Ujang dan segera ke TKP lewat samping rumah dan melihat cacaran darah dan genangan air di bawah alpat. Kemudian mendapat info dari warga bernama D dan melihat ada kaki di dalam alpat. Lalu Pak RT instruksikan warga menjauh dari mobil alpat. Pukul 7.30 sampai 7.40 saksi Pak W lihat Pak Yosep menelpon seseorang di dekat sekolah sambil marah-marah. Pukul 7.38 HP Amel terdeteksi aktif sekitar pertigaan dan arah polsek karena ada notifikasi dari online shop. Pukul 7.50 sampai 8 polisi tiba di TKP dan pasang polis line. Nah, itu tadi kronologi singkat dari penemuan jasad Ibu Tuti dan saudari Amel. Nah, ini dari kesaksian para saksi ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Kejanggalan-kejanggalannya akan saya jelaskan di part kedua nanti. Nah, saya akan masuk di dugaan-dugaan kepolisian, dugaan kasus pembunuhan Subang. Yang pertama, pelaku adalah orang terdekat. Kenapa diduga pelaku orang terdekat? Karena tidak adanya pembukaan paksa dari pintu atau jendela rumah Ibu Tuti. Jadi orang yang masuk ke rumah tersebut atau pelaku tersebut itu adalah orang terdekat yang bisa mengakses masuk dengan leluasa ke TKP pada saat malam tersebut. Yang kedua, diduga pelaku menghabisi korban dengan menggunakan papan kayu. Ini sesuai dengan hasil autopsi yang mana menyatakan bahwa ada robekan di mulut Ibu Tuti dan ada benturan benda tumpul di kepala Amel, yang mana lalu polisi menemukan sebuah papan kayu yang ada bercak darahnya yang disembunyikan di gudang rumah Ibu Tuti. Selain itu ada juga pisau stainless dan bercak darah yang berceceran di karpet lantai Ibu Tuti. Nah, padahal kan polisi ini sudah mengamankan papan kayu, pisau stainless, dan ada bercak darah. Kenapa kok masih belum bisa mengungkap siapa, kan ada DNA-nya atau dan yang lainnya? Itu ada kejanggalan-kejanggalan yang nanti akan saya bahas juga di part yang kedua. Yang ketiga, polisi menduga saat olah TKP pelaku itu ada di TKP tersebut. Kenapa seperti itu? Karena sepertinya pelaku ini bisa mengawasi polisi dan tahu apa yang nanti akan ditindaklanjuti polisi. Jadi pelakunya ini akan satu langkah lebih awal dari polisi tersebut. Nah, yang keempat, diduga Ibu Tuti ini dibunuh saat tertidur dan ada robekan di mulutnya. Ini kemungkinan Ibu Tuti mencoba berontak akan tetapi kalah dengan si pelaku, yang mana Ibu Tuti ini meninggal pukul 1 dini hari. Secara otopsinya seperti itu. Dan Amalia ini mencoba melawan si pelaku, dan jarak kematian Amel dan ibunya ini tuh sangat beberapa jam gitu. Jadi Amel ini meninggalnya jam 5 dan ibunya jam 1. Jadi ada keterangan yang mana menyebutkan bahwa Amel ini mau sholat subuh. Diduga Amalia ini
mau bangun sholat subuh, akan tetapi melihat si pelaku memandikan ibunya di kamar mandi, sehingga Amalia ini pun berontak dan mencoba kabur ke kamar, sehingga membuat kamar Amalia ini berantakan dan ada perlawanan dari Amalia, sehingga ditemukan benturan benda tumpul yang membuat Amalia ini akhirnya merenggang nyawa saat itu juga. Yang kelima, jasad diduga dimandikan terlebih dahulu. Nah, ini jadi pelaku itu leluasa di rumahnya Amalia ini karena masih bisa sempat-sempatnya memandikan jasad dari ibu dan anak ini sebelum dibawa ke mobil Alphard. Yang keenam, diduga pelaku lebih dari satu orang karena ditemukannya ada 2 jejak kaki yang berbeda di TKP. Nah, dari jejak kaki itu kan polisi seharusnya juga sudah bisa melihat siapa tersangkanya dari jejak kaki tersebut. Yang ketujuh, pelaku diduga sempat bersembunyi di atap rumah Ibu Tuti karena ditemukan bercak darah di atap rumah Ibu Tuti. Ya masa dibawa ke atap, ya kemungkinan terbesarnya ada pelakunya itu bersembunyi di atap saat Pak Yosep atau sudah ada warga di situ. Nah, itulah dugaan-dugaan dari kepolisian sampai saat ini. Dan kepolisian pun sebenarnya sudah melihat CCTV, sudah menemukan barang bukti seperti papan kayu, pisau dan lain bercak darah itu, juga sudah ada sidik jari dan sudah mengungkapkan sketsa wajah dari pembunuhan ibu dan anak ini. Sudah dirilis sketsanya itu seperti apa, tapi cuman dari belakang dan dari samping, belum dari depan, karena tidak ada yang mengetahui pembunuhan ini tuh siapa pelakunya sepertinya ini dan juga ada yang menduga pelakunya ini itu pembunuh bayaran. Karena apa? Karena di TKP itu sudah bersih. Jadi kalau nggak psikopat nggak mungkin. Soalnya apa? Kok masih sempat-sempatnya memandikan jenazah, masih sempat-sempatnya membuat TKP itu tidak ada barang bukti sama sekali, nggak ada jejak DNA tangannya dan lain sebagainya. Nah, selain itu, menurut Bapak Yasmil Anwar dari dosen kriminolog Universitas Padjadjaran yang diwawancarai oleh Aiman dari Kompas TV, ini menyatakan bahwa tidak ada kasus kriminal yang tidak meninggalkan jejak. Jadi kasus apapun itu tetap akan meninggalkan jejak, walau sedikit atau sebutir debu pun itu tetap meninggalkan jejak. Nah, kita tinggal tunggu bagaimana kasus kelanjutannya, dan polisi semoga secepat mungkin untuk mengungkap siapa dalang dibalik kasus ini. Oke, ini tadi pembahasan awal kita tentang kasus pembunuhan Subang. Aku akan membahas lagi saya akan membahas lagi saya akan membahas lagi tentang kejanggalan-kejanggalan, dan saya akan update terus sampai kasus ini terselesaikan. Oke, tunggu video selanjutnya di part 2 dan video-video yang lainnya yang akan saya upload. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saya ucapkan sehat selalu. Sampai jumpa.